Balik lagi di Sokin bareng gua, Chris. Jadi tadi siang gua share di IG Story Q&A buat teman-teman yang mau bertanya-tanya, bertanya-tanya seputar si Miyabi chopper gua, silakan. Dan beberapa jam kemudian gue lihat, oh lumayan, udah cukup lah, menurut gue udah cukup. Pokoknya nge-review motor khusus di hari Jumat aja. Di hari Selasa ini kita randomly aja, kita bahas apa aja yang berhubungan dengan otomotif. Minggu lalu kita udah bahas upgradean si Miyabi ya. Nanti kalau ada upgradean lagi, kita bahas lagi setiap hari Selasa. Jadi saat ini Miyabi baru kemarin terakhir ganti tromol doang tuh, belum ada upgradean lagi. Oh sorry, tadi pagi gue upgrade master rem, udah itu doang. Kayak nggak penting gitu ya, tapi penting loh. Rem itu penting banget setelah gue mengalami kasus rem blong kemarin. Jadi sangat penting, apalagi gue cuman bergantung sama satu sistem pengereman, rem belakang doang. Oke, kita langsung aja ya. Kayak yang gue bilang tadi, gue tadi siang habis nge-share Q&A dan udah ada beberapa pertanyaan dan menurut gue sih udah cukup lah ya. Wah lumayan juga nih, lumayan lah buat mentokin durasi 10 menit. Bisa kali, kayaknya nggak nyampe 10 menit ini, lebay gue anjir. Oke, kita langsung aja ya, buat teman-teman yang mungkin penasaran sama beberapa partnya Miyabi atau ada yang mau ditanyakan gitu ya. Oke, langsung aja kita bacain dari pertama nih. Ada rem belakang pakai cakram bang. Ah, nih gimana? Ini nanya apa yang ngasih tahu nih? Pakai cakram gua, masa nggak kelihatan sih? Oke, next deh. Total budget yang udah keluar sampai saat ini. Waduh, ini nih kalau ditotalin berapa ya? Ntar gue totalin dulu ya. Gue cuma bisa jawab lumayan, karena kalau gue sebut angkanya itu nggak pasti gitu kan. Karena ini aja tahu-tahu kemarin udah ganti tromol aja. Itu aja udah membengkakkan budget sebelumnya gitu kan. Nah, next ini gue mau upgrade lagi nih, lagi dalam on progress lah ya, on progress. Jadi totalnya belum kehitung fix gitu. Kalau sejauh ini mungkin kisaran doang ya, gue kasih gambaran. Kisarannya tuh sekitar 50 ke atas lah, nggak nyampe cepet, nggak nyampe 70, nggak 50 juga. Gitu. Ketebak lah ya berapa gitu ya. Itu udah plus mesin, plus dan semua lah part-part yang udah sempet gue beli terus gue ganti lagi. Ngerti kan maksudnya? Jadi kemarin udah ganti, misalkan pakai velg nih depan belakang udah oke, terus nextnya ternyata velg depan belakangnya gue ganti lagi, bannya gue ganti lagi, terus udah pokoknya gitu. Jadi gue nggak bisa kasih tahu nih total harga atau biaya yang gue habisin berapa, pas akan berjalan terus gitu. Sejauh ini segitu yang tadi gue sebutin. Kalau chopper buat daily aman nggak bang? Buat harian maksudnya ya. Kalau buat harian itu nggak rekomen. Kenapa nggak rekomen? Satu ya, apa sih? Jadi banyak. Gue belum mandi kali ya. Udah perasaan gue udah mandi. Kenapa jadi dilalerin? Chopper buat daily nggak rekomen. Bukan masalah aman atau enggak. Masalah aman atau enggak itu tergantung dari bagaimana kelayakan motor lo dipakai gitu. Maksudnya layak nggak nih motor gitu. Itu karbu apa om? Karbu PWK. PWK 28. Next, bang, budget 20 juta udah dapet chopper model kayak gimana bang? Model kayak gimana? 20 juta sih sebenarnya harusnya sudah dapet. Udah ya, kalau dapat model gimana ya tergantung yang jual nih. Se-BU apa nih yang jual, atau misalkan part-part yang dipakai dan kelengkapannya yang kayak gitu-gitu kan berpengaruh juga sama harganya. Tergantung gitu mah, gue nggak bisa ngasih tahu atau bayangan modelnya kayak apa. Velg sama bannya ukuran berapa bang? Velg sama bannya itu depan gue pakai ukuran ring 21, belakang pakai ring 16. Ban depannya pakai 200, ukuran 300, ban depannya, ban belakangnya ukurannya gope 500. Belakang pakai Unili, depan pakai Swallow Sprinter. Susah nggak bang rawat mesinnya Miyabi? Ada perawatan khusus? Sebenarnya gini, kalau ngerawat motor tuh yang penting lu rajin ganti oli. Standar dan basic banget memang. Sejauh ini sih aman-aman aja, Miyabi nggak rewel. Cuman rewelnya malah justru di pengereman doang nih. Sejauh ini, yang lainnya nggak ada masalah. Sempet awal-awal tuh bermasalah kelistrikan, dan setelah itu diurut ulang gitu ya kelistrikannya.
udah fine, udah oke. Untuk mesin sih sejauh ini masih aman, amit-amit gitu ya, nggak rewel sih, masih sehat, masih enak banget, yang penting tuh gak rajin ganti oli aja sih sebenarnya, ya dirawat dengan baik. Bang, lebih murah ngebangun chopper atau beli bekas? Sebutkan kekurangan dan kelebihannya bang. Wow, ini bakal satu segmen habis buat ngebahas kayak ginian. Gue kasih gambaran singkat aja. Sekali lagi ya, ini bukan channel edukasi. Di sini cuman tempat berbagi aja. Gue mau menjelaskan pertanyaan ini, bukan berarti 100% bener ya. Ini menurut pengalaman gue doang dan menurut Mbah Google. Oke. Ini gue akan jawab secara logika dasar aja, bukan sebagai suhu ataupun sepuh ya. Jadi jangan panggil gue sepuh. Oke, sepuh. Lebih murah ngebangun chopper atau beli bekas? Sepengetahuan gue, terutama ngebangun chopper itu butuh waktu yang cukup lama. Karena dibangunnya kan semuanya bener-bener, kecuali mesin, semuanya bener-bener dibangun per bagian, per part. Dari mulai frame-nya terutama, itu yang bikin cukup lama gitu ya, karena kan didesain dulu, di fitting dulu, disesuaikan sama si owner gitu kan. Kelebihannya, lu bisa mengkonsep motor lu dari nol, nggak perlu capek-capek lagi mikirin, duh ini misalkan udah beli motor jadi, gue mau gue giniin bisa nggak ya, gue bawa ke bengkel ini, si bengkel ini mau nerima nggak ya, karena nggak semua bengkel menerima mengerjakan hal-hal yang minor gitu. Kebanyakan bengkel custom itu maunya ya lu bangun dari awal di tempat dia gitu. Setahu gua ada beberapa bengkel yang siap dan bisa menerima pekerjaan-pekerjaan minor lah, misalkan ganti apa gitu. Tapi kalau lu ngebangun dari nol, kelebihannya ya lu bisa mengkonsep sesuka hati lu dari awal. Pengennya kayak apa bebas, tapi ya butuh waktu yang cukup lama dan budget juga yang nggak murah gitu ya. Budgetnya lumayan gitu. Dan kalau beli bekas atau beli langsung jadi, kelebihannya adalah lu punya mainan cepet nih. Lu punya motor customnya cepet. Misalkan nih hari ini lu lihat di marketplace, besok udah bisa lu punya gitu, udah bisa lu pakai gitu. Tapi ya bentuknya, konsepnya ya mengikuti pemilik sebelumnya atau yang ngebangun sebelumnya. Bukan konsep lu. Minimal kan mendekati lah ya, mendekati. Lu suka nih kan, pasti lu kalau mau cari motor bekas, mau beli motor gitu pasti kan menyesuaikan dengan kemauan lu. Sebenarnya nggak jauh beda, sama-sama aja. Cuman ya lu pakai bekas punya orang. Jadi nanti PR-nya nyebokin. Yang kayak gue bilang tadi, lu bakal nyari bengkel customnya agak susah memang. Jadi ya mau nggak mau, lu ngerombak sendiri. Jadi beli part-partnya online, lu pasang sendiri di rumah gitu. Sebenarnya sama aja. Ini kayaknya seru nih kalau kita bahas di segmen lain khusus gitu. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Ini versi gua, Kita bahas versi gua aja, sepengalaman gua. Jadi ya begitulah. Sama aja sebenarnya, cuman bedanya di waktu doang. Kalau beli bekas, lu kan ngerubah-ngerubah lagi gitu kan. PR-nya itu doang. Sama aja sebenarnya. Sama aja. Cuman kalau beli jadi kan lu makainya cepet. Nggak perlu nunggu. Oke, next ya. Oke, next. Tahun berapa mulai masuk dunia otomotif dan alasannya apa? Sebenarnya kalau dibilang kapan sih, sebenarnya keracunnya sama otomotif itu ya dari baru melek di dunia ini, dari kecil. Karena kebetulan gue tumbuh dan besar di lingkungan keluarga yang menyukai otomotif. Bukan bergelut di bidang otomotif, tapi menyukai otomotif. Kakek gue tuh suka main mobil-mobil klasik. Terus kalau bokap suka modifikasi mobil, bokap gua, tapi modelannya yang off-road gitu dia. Dan ya yang agak-agak, yang banyak gede-gede dah, tuh kesukaannya bokap. Terus kalau om gua, jadi kebetulan om gua sama gua tuh bedanya cuma 5 tahun, jadi udah kayak abang gua sendiri. Dan si om gua ini tinggal sama gua dari kecil. Om gua tuh larinya lebih ke modifikasi motor ala-ala motor balap, motor-motor sport lah, karena dia memang suka balap gitu. Dan dari situlah gue mulai suka otomotif. Terus kalau gue mulai main otomotifan dari zaman gue main sepeda di Bali. Gue tumbuh besar di Bali ya, lahir di Bali. Di Bali itu dari zaman gue kecil udah rame tuh anak-anak lowrider, sepeda-sepeda yang
long fork zaman gue belum kenal chopper ya. Kebetulan ini nih, gue kalau ngelihat chopper-chopper long fork itu kayak nostalgia gue. Gue nostalgia ke zaman gue SMP, kelas 1. Dulu gue pernah memodifikasi sepeda Whimcycle gue jadi kayak chopper long fork. Ya, chopper long fork. Gue belum kenal chopper sih pada masa itu. Gue waktu itu cuman terinspirasi dari anak-anak di Kute, daerah Kute ya. Kute Rock City. Gue kepikiran tuh, gue sambung di tukang las deket rumah gue. Gue nyambung garpu, nyambung fork. Itu gue tambahin besi, pokoknya gue minta tolong lah sama tukang las. Pokoknya gimana caranya disambung biar panjang gitu. Tukang las pagar. Ya itu kelas 1 SMP tuh, gue inget banget. Gue dibeliin sepeda Whimcycle sama nyokap. Belum lama tuh, berapa bulan doang, langsung gue bikin long fork. Jadi bener-bener gini nih bawahnya. Dan kebetulan di era tahun 2000-an awal itu lagi tren juga sepeda-sepeda yang ban depannya gede, ban belakangnya kecil. Semenjak itulah gue masuk dunia otomotif. Sepeda masuk nggak ya? Masuk dong kan, otomotif. Masuk nggak? Masuk. Pokoknya itulah cikal bakalnya gue suka modifikasi lah. Karena gue saking sukanya memodifikasi, ketika gue dibeliin motor kelas 3 SMP, motor pertama gue adalah Fish Air ya, F1 ZR. Gue modif seceper-cepernya. Jadi dari dulu gue emang suka modif ceper. Dan gue adalah langganan tetap Motor Plus. Mungkin beberapa dari teman-teman yang nonton YouTube ini pernah berlangganan juga sama majalah Motor Plus. Anda seumuran sama saya. Jadi di majalah Motor Plus itu, waduh, banyak banget referensi ya. Zaman itu kan belum internet, belum kesemasif sekarang gitu, dan nggak semuanya punya internet gitu, termasuk gua. Jadi waktu itu kalau mau cari referensi ya beli majalah motor. Jadi kalau dibilang kapan gue masuk dunia otomotif ya dari zaman gua sekolah SMP lah, ya kan, SMP, SMA. Udah suka banget sama otomotif. Dan kalau ditanya kapan gue mulai menyukai motor custom itu dari tahun 2014 itu gue keracun sama motor custom gara-gara ya nonton YouTube lah ya. Tiba-tiba muncul di timeline cafe racer yang gitu-gitu, berat cafe, berat style lah ya. Panjang deh ceritanya kalau ngebahas itu, kenapa gue jadi curhat anjir. Pokoknya gitu ya. Ini satu pertanyaan bisa sampai 2 jam nih gue jawabnya. Oh, alasannya belum. Alasannya apa? Alasannya karena memang itu tadi, gue lahir di lingkungan yang memang kebetulan keluarga gue menyukai otomotif. Tuh. Next, pengen percis punya kayak motormu, Mas. Abis berapa ya? Abis berapa lagi? Yang tadi gue udah jawab ya soal totally budgetnya berapa. Untuk Honda yang cocok buat chopper apa bang? Honda. Maksudnya mesin Honda. CB 4,5 oke aja tuh. Honda Tiger bisa, Honda Tiger mah. Ya kalau misalkan kalau mau cocok-cocokan ya mesin apa aja cocok. Yang penting kan ini. Ya nggak? Untuk Honda buat chopper Shadow, kalau misalkan mau main mesin-mesin agak gede, Steed 400 lah, Steed 400, Honda Shadow asik-asik aja tuh kayaknya kalau dibikin chopper. Gue pernah lihat tuh di marketplace. Oke, next. Ini dipakein mesin Mega Pro bisa nggak? Motor gua bisa banget. Buat mesinnya aja SR ya, SR400 harga kisaran berapa bang? Mesinnya tuh sekitar 18 sampai 20-an lah ya. Ya sekitar itulah. Buat engine motornya ada ubahan kah? Buat performanya atau masih standar? Masih standar banget. Gue nggak berani ngotak-ngatik ya. Karena kalau di otak-atik takut nggak kebeli nih partnya kalau misalkan ada yang rusak gitu kan. Next, bang, gimana pendapatmu tentang chopper basic bebek sama saran? Pokoknya chopper itu istilah ya. Chopper itu istilah untuk culture motor yang dicop atau dipangkas-pangkas. Jadi mau basic apa aja bebas, nggak harus HD doang, nggak harus SN400, nggak harus XS6,5, nggak harus Scorpio juga, motor bebek juga bisa, bahkan Matic sekarang udah mulai banyak tuh yang dijadiin chopper. Jadi menurut gua chopper itu bebas apa aja, itu kan istilah culture-nya aja. Nggak pengen pakai Springer bang,
Nah ini dulu awal-awal gue punya bobber, chopper bobber ya. Dulu gue pernah punya chopper bobber, itu gue pakai Springer. Jadi justru awal mula gue main chopper itu gue pakai Springer dulu. Kepikiran sih nggak, cuman pernah ngebayangin kalau misalkan si Miyabi gue pakein Springer, belum masuk konsepnya. Sementara ini konsep yang gue kejar masih butuh teleskopik gitu. Pokoknya sesuai konsep dan selera sih sebenarnya. Spare part SR400 susah nggak bang? Nggak susah, yang susah ininya nih. Dan menunggu ya waktu, misalkan ya shipping kan, kita mesti nunggu dulu, kita pesen di Mars gitu ya, di Pluto. Jadi butuh waktu dan budget. Nggak susah sebenarnya, di forum-forum FB ya, SR400, SR500 Indonesia, di sana termasuk ya jatuhnya community lah ya. Pokoknya lu gabung aja komunitas, gabung di grup, forum. Di sana kan akan banyak tuh bertukar pikiran dan bertukar part biasanya ada. Bukan bertukar part, maksud gue, lu bisa beli part di sana juga gitu. Ya termasuk bisa lah, gampang-gampang susah. Oke, next, tips buat tampilan chopper agar seperti Miyabi. Kurangi budget. Jadi sebenarnya Miyabi ini sejarah terjadinya itu karena kekurangan budget. Gue nggak punya budget buat bikin sisi bar, gue nggak punya budget buat beli stang app hanger. Intinya kekurangan budget aja. Jadi jadinya kayak gini konsepnya. Dan akhirnya jadi konsep tetap gitu. Pokoknya bikin aja sesuai dengan selera lo. Ukuran velg dan ban tadi udah gue sebutin di awal ya. Semoga lo nonton dari awal. Kalau nggak, lo repeat atau ulang lagi dari awal. Tromol depan pakai punya apa bang? Mau bawa nggak tuh? Tromol depan gue pakai tromol SR400, bawaan mesinnya. Karbu pakai karbu apa mas? Tadi udah gue sebutin juga, gue pakai karbu PWK 28. Bangun chopper budget berapa om? Budget juga udah gue sebutin. Ini kayaknya chopper. Pertanyaannya repeat semua nih. Mesinnya pakai oli apa mas? Gue pakai oli yang harganya nggak mahal dan nggak murah. Pokoknya oli apa aja yang 1 liter dan harganya 65.000. Nggak ada yang gue bercanda. Gue pakai apa ya? Gue pakai apa ya oli gue? Lah, gue lupa ya. Itu SR400 ya mas? Ya betul. Sekarang pasaran berapa ya? Pengen bangun juga. Pasaran mesinnya tadi gue udah sebutin juga di 18 sampai 20-an ya. Bahkan ada yang 25, tergantung si penjual. Suka-suka dia aja lah, ya kan? Abu-abu harganya. Next, range budget bangun motor kayak Miyabi tapi cc 150 sampai 225 berapa ya bang? Range budget. Jadi gini, yang gue tahu aja nih ya, yang gue tahu harga nge-build atau ngebangun chopper di luar mesin itu kira-kira 20 sampai 25. Tergantung konsep. Itu harga standar ya kalau nggak salah. Atau mungkin kalian punya referensi bengkel lain, coba ditanya aja langsung. Karena beda bengkel beda harga, beda konsep beda harga juga. Kalau dihitung-hitung semuanya, aduh habis berapa ini, jawaban gue sama ya kayak tadi. Habis berapa? Aduh ini kayaknya repeat semua nih. Kayaknya mesti diudahi aja nih karena pertanyaan-pertanyaannya hampir sama semua nih. Butuh budget berapa? Tutor buat motor custom dari awal bang, apa aja yang dibutuhkan? Budget. Ini yang paling dibutuhkan, budget. Awal mula suka custom terutama chopper gimana bang? Nah boleh nih, ini kayaknya buat penutup aja ya. Ini masih panjang, masih banyak banget. Nanti ya, nanti kita next kayaknya kita lanjut lah di babak kedua, asik babak kedua di part berikutnya. Awal mula gue suka custom itu kalau dibilang awalnya banget, itu dari zaman gue sekolah SMA tuh. Jadi dulu waktu SMA di Bali, gue punya tetangga lah ya, ada bengkel di wilayah atau di daerah rumah gue, itu namanya bengkel Jamak. Jadi si Pak Jamak ini yang punya bengkel namanya Jamak ya. Si Pak Jamak ini lagi ngebangun motor custom. Basicnya kalau nggak salah waktu itu Tiger. Iya Tiger bener. Dia lagi ngebangun motor custom yang dimana itu gue nggak tahu tuh sebutannya apa ya customnya. Pokoknya ban belakangnya gede gitu ya, gede, lebar. Jadi waktu gua ke bengkelnya, gua ngeliat tuh motornya lagi progres, lagi dibangun sama dia.
Terus gue ditawarin, nih belum ada ownernya nih, belum ada pemiliknya, lu mau nggak bayarin? Buat gue terusin nih gitu ngebangunnya. Ternyata saya tidak diizinkan dengan orang tua saya. Ya udah, semenjak itulah gue suka custom. Dan gue mulai punya motor custom gue sendiri itu dari tahun 2014. 2014 Basic Thunder. Ya, itu ya gue nggak tahu tuh bentuknya. Yang penting custom aja waktu itu. Gue belum paham tuh ada cafe racer atau apapun itu belum terlalu paham. Di tahun 2016 tuh gue baru kenal yang namanya cafe racer. Yang bawa tuh teman gue, basicnya Thunder 2,5. Itu dari situlah gue paham tuh culture-nya gitu. Kalau chopper gue mulainya dari tahun 2018. Tapi awal mula tuh gue chopper bobber. Abis chopper gue sempat main cafe racer lagi tuh. Sama kiat-kiat usaha yang bercuan gimana mas? Iya. Yeah. Hobi penghasil cuan. Kayak next boleh nih kita bahas nih. Lumayan kan, gue pengen sebenarnya sharing-sharing bagaimana gue menghasilkan dari si Miyabi ini. Ya, pasti penasaran juga kan. Oke, next engine SR400 kena di harga berapa bang? 18 sampai 20-an. Segitu dulu kali ya video kali ini, lumayan kan durasinya, cukup ya untuk memenuhi asupan di minggu ini. Asupan pertama di awal minggu ini, hari Selasa. Semoga konsisten ke depannya ya. Dan next gue mau ngebahas ini, seru kali ya, sabi kali ya, untuk kalau kita ngebahas soal bagaimana gue menghasilkan cuan dari si Miyabi dan membangun sosial media atau konten bersama Miyabi. Gimana? Kalau kalian setuju tulis di kolom komen. Next week kita bahas di hari Selasa. Pantengin terus channel ini dan semoga Q&A tadi sedikit memberikan informasi ke kalian. Sekali lagi ini bukan channel edukasi. Ini channel hanya berbagi atau sharing-sharing tentang hobi aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah mantengin video ini, dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan di-subscribe karena subscribe itu gratis. Siapa tahu kalian juga butuh informasi yang sama atau setidaknya punya selera yang sama gua. Thanks for watching this video and see you later.